Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afihi tukfaru dhunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal hasanat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. Masyarul hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, saudaraku rahimakumullah wa azakumullah. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Selanjutnya pada malam hari ini, karena ini pertemuan terakhir sebelum Ramadan untuk kajian saya, karena informasi yang saya dengar pekan keempat dari bulan Sya'ban sudah ditawakufkan. Maka malam hari ini saya akan menyisipkan materi tentang kaifa nastaqbilu Ramadan, bagaimana kita harus menyambut bulan Ramadan. Ramadan adalah syahrun karim, bulan yang mulia. Kira-kira sekitar 3 pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan bertemu dengannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan adalah khairus syuhur, bulan yang terbaik, dan selalu Allah itu kalau menciptakan makhluk-makhluknya pasti Allah memilih yang terbaik. Kita lihat firman Allah Ta'ala dalam surat yang ke-28, surat Al-Qasas, ayat yang ke-68. Itu ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi seperti ini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, yakhluqu, ia menciptakan, ma yasha'u, apa yang ia kehendaki. Tapi apa kata Allah? Wa yakhtaru, dan ia selalu memilih. Artinya Allah selalu menciptakan yang terbaik dari apa yang Allah ciptakan dan Allah tetapkan. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah Ta'ala menciptakan para malaikat-malaikatnya, tidakkah Allah memilih malaikat yang terbaik? Dan malaikat yang terbaik itu adalah malaikat Jibril. Ketika Allah Ta'ala menciptakan para nabi dan para rasul, Allah juga memilih yang terbaik, yang dihimpun pada malaikat, pada nabi dan rasul ulul azmi. Dan dari nabi dan rasul ulul azmi yang ada 5 itu, Allah juga memilih yang terbaik. Dan nabi dan rasul yang terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menciptakan bahasa-bahasa di muka bumi ini, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman,
ada bahasa Perancis, ada bahasa Arab. Pada akhirnya Allah juga memilih bahasa yang terbaik, dan bahasa yang terbaik itu adalah bahasa Arab. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini bahasa Arabnya lancar semuanya, amin. Kenapa seperti itu? Karena nanti kita insya Allah dengan izin Allah masuk surga, dan bahasa komunikasi penduduk surga itu adalah bahasa Arab. Sudah lancar semuanya kan Bapak Ibu insya Allah? Nah, nanti kalau masuk belum bisa gimana itu? Halo, diajari malaikat. Karena memang bahasa Arab itu punya kekhasan, dan bahkan satu di antaranya adalah lughatul Quran, dia adalah bahasa Al-Quran. Ketika Allah menetapkan hari-hari yang kita lalui, hari pertama namanya Yaumul Ahad. Ahad itu artinya kan satu, Pak. Hari kedua namanya Yaumul Itsnain. Karena kita susah mengatakan Itsnain, akhirnya jadi Senin. Hari ketiga namanya Yaumus Tsulatsa, dari kata Salasa. Kita susah mengatakan Salasa, akhirnya jadi hari Selasa. Kemudian hari yang keempat Arbi'a. Kita katakan tidak Arbi'a tapi Rabu. Khamis jadi Kamis, Jumu'ah jadi Jumat, Sabat jadi Sabtu. Tapi pada akhirnya Allah memilih yang terbaik, dan hari yang terbaik itu adalah Yaumul Jumat. Sama ketika Allah menetapkan bulan-bulan yang harus kita lalui. Dalam penanggalan Hijriah kita mengenal ada bulan Muharram. Setelah bulan Muharram bulan Safar. Setelah bulan Safar bulan Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal bulan Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Maka pada akhirnya Allah memilih bulan yang terbaik itu adalah bulan Ramadan. Ini maaf Bapak-bapak sudah tahu arti-arti dari bulan-bulan tadi atau belum, Pak? Kalau saya tanya sama Bapak-bapak, Rabiul Awal itu artinya apa, kira-kira sudah tahu atau belum, Pak? Tapi kan ngajinya sudah lama, Pak. Atau jangan-jangan nggak pernah dibahas itu? Kayaknya bahasnya nggak sekarang ya, atau sekarang? Ah, itu ada filosofinya, ada arti-artinya, Pak. Itu nanti insya Allah di lain waktu kita akan bahas. Rabi misalnya itu kan artinya musim semi. Safar itu juga ada artinya. Muharram itu juga ada artinya semua. Tapi kalau dijelaskan lama, tapi nanti insya Allah lain waktu kita akan jelaskan. Jadi Ramadan adalah khairus syuhur, bulan yang terbaik, syahrun karim, bulan yang mulia, sehingga patut kita sambut dengan maksimal, dengan kita melakukan persiapan yang maksimal juga. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, mada nu'iddu lihada syahr al-karim? Apa yang harus kita siapkan untuk bulan yang mulia ini? Minimal ada 4 hal yang harus kita siapkan. Minimal ada 4 hal yang harus kita siapkan. 4 hal yang harus kita siapkan itu, yang pertama adalah apa yang disebut dengan al-istidad al-ilmi, persiapan ilmu. Yang kedua adalah apa yang disebut dengan al-istidad ruhi, persiapan spiritualitas. Yang ketiga adalah al-istidad al-jasadi, yaitu persiapan fisik. Dan satu lagi adalah apa yang disebut dengan al-istidad al-mali, persiapan materi. Ini 4 hal yang harus kita persiapkan untuk Ramadan, agar hari-hari yang kita lalui di bulan Ramadan menjadi hari-hari yang produktif dalam ketaatan kepada Allah. Tapi pertanyaan saya, insya Allah 4 hal ini sudah disiapkan semuanya atau sebagian, Pak? Halo, sudah disiapkan semuanya atau belum?
Belum. Masya Allah, Masya Allah. Dulu para sahabat Rasulullah SAW itu kalau mereka menyiapkan diri mereka untuk menyambut bulan Ramadan itu sittatu asyhurin qabla Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan. Yang perlu kita siapkan pertama kali adalah istidad al-ilmi, persiapan ilmu. Dengan cara apa? Hari-hari ini kita merefresh, melakukan penyegaran ilmu kita tentang puasa, wa ma yata'allaqu bih, dan hal-hal yang terkait dengan puasa. Banyak itu, Pak. Tentang puasa sendiri kalau diure sangat banyak sekali. Misalnya kita harus mengetahui apa itu puasa. Kita harus mengetahui bagaimana sejarah puasa itu disyariatkan. Puasa itu kan disyariatkan di bulan apa, Pak? Ramadan, Syawal, atau di bulan apa, Pak? Halo, sudah tahu atau belum? Ternyata puasa bulan Ramadan itu disyariatkan pada bulan Sya'ban seperti ini. Dan itu disyariatkan baru pada tahun 2 Hijriah. Ini menarik juga, Pak, kalau kita kaji, Pak. Kenapa menarik? Kenapa puasa bulan Ramadan itu tidak disyariatkan oleh Allah langsung di bulan Ramadan itu? Kenapa harus bulan Sya'ban? Hikmahnya, para ulama-ulama kita mengatakan agar para sahabat-sahabat Rasul pada waktu itu mereka bersiap-siap dulu untuk menyambut Ramadan. Dan ada hikmah lain, kenapa tidak disyariatkan pada fase Makkiyah? Jadi sejak beliau Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lalu berdakwah di Makkah selama 13 tahun itu tidak ada perintah puasa bulan Ramadan. Baru ketika beliau hijrah, dan itu juga masuk pada tahun kedua Hijriah, dan itu persis terjadi saat perang Badar di bulan Ramadan. Waktu itu Sya'ban disyariatkan, Ramadan mereka harus melakukan puasa, dan itu terjadi perang Badar. Nah, kenapa harus nunggu durasi waktu yang pertama dari diutusnya Rasulullah SAW dengan perintah puasa? Karena ada satu fakta bahwa puasa itu enteng atau berat, Pak? Halo? Puasa itu enteng atau berat? Iya. Dulu puasa itu berat. Sekarang kita terbantu oleh kemajuan peradaban. Dulu 14 abad yang silam itu ketika turun firman Allah surat 2 ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaan saya, waktu itu masjid di Madinah itu bentuknya seperti Masjid At-Taqwa ini atau masih jauh terbelakang? Jauh. Nggak ada waktu itu yang namanya masjid ada atapnya itu atas tuh nggak ada. Nggak ada yang ceritanya masjid ada AC-nya itu nggak ada. Jangankan AC, kipas angin nggak ada. Nggak ada ceritanya masjid kemudian ada tempat duduk yang begitu luar biasa, karpetnya yang empuk, itu nggak ada. Jadi itu turun di Madinah, cuaca Madinah juga panas, ya kan? Maka itu butuh energi agar mereka bisa mengaplikasikan perintah tentang puasa bulan Ramadan. Maka Allah perlu menginstal terlebih dahulu akidah mereka. Maka panggilan, seruan untuk melakukan puasa itu Allah tidak menggunakan ya ayyuhan nas, tapi Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, dan ya ayyuhalladzina amanu itu merupakan ciri daripada suratun Madaniyah. Jadi Allah perlu menyiapkan akidah. Maka kita akan dapati sampai hari ini bahwa hanya orang-orang yang mereka memiliki keimanan yang kokoh yang bisa merespon perintah puasa. Lihat Bapak Ibu sekalian, di Bekasi ini bulan Ramadan di siang hari yang makan banyak atau tidak, Pak? Banyak.
Yang makan itu muslim banyak atau banyak? Banyak. Kenapa? Mukmin itu juga keimanan mereka itu ada levelingnya. Ada yang imannya kokoh, ada yang imannya kelas middle biasa-biasa saja, tapi ada yang imannya rapuh, imannya lemah. Yang bisa meresponnya tentunya adalah orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah rahasia kenapa puasa bulan Ramadan itu baru disyariatkan bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Karena Allah perlu menginstal, Allah perlu menyiapkan akidah para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang harus kita lakukan hari ini. Kita melakukan taqwiyatu aqidatina, menguatkan keimanan kita kepada Allah, akidah kita, agar kita bisa merespon perintah puasa ini dengan maksimal. Itu baru dari sisi sejarah. Kita juga perlu merefresh juga. Apa itu si rukun puasa? Apa itu si syarat sahnya puasa? Apa sih itu sunnah-sunnah puasa? Agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita dengan baik. Apa sih makruhatus shaum? Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Apa sih nawaqidhu as-shaum? Hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kita ketahui secara baik. Jadi hari ini yang perlu kita lakukan adalah merefresh, menyegarkan kembali ilmu kita tentang Ramadan, ilmu kita tentang keistimewaan bulan Ramadan. Apalagi Ramadan ini kan dia punya keistimewaan yang sangat banyak. Ramadan adalah syahrul Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bagaimana kita benar-benar di bulan Ramadan bisa berinteraksi secara maksimal dengan Al-Quran. Kita ini kan punya kebiasaan di bulan Ramadan selalu berorientasi ketika disebut Quran, interaksi kita adalah masih terbatas pada aspek kuantitatif. Pokoknya bulan Ramadan khatam berapa kali biasanya Pak? Halo? Rata-rata 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, atau 1 kali Pak? Ini kenapa tidak menjawab pertanyaan saya terlalu sulit atau bagaimana Pak? Insya Allah. Mungkin ada di antara kita yang khatam sekali, ada yang khatam 2 kali, ada yang khatam 3 kali, ada yang khatam 4 kali, ada yang khatam 5 kali. Itu tergantung kepada kita. Kalau ulama-ulama besar pada waktu itu beda Pak. Imam Malik itu kalau beliau di bulan Ramadan itu fokus pada Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu kalau bulan Ramadan khatama al-Qur'ana sittina marratan. Beliau itu khatam Quran 60 kali Pak. Salasuna marratan fi salatihi wa salasuna marratan kharija salatih. 30 kali dalam salatnya dan 30 kali di luar salatnya. Awalnya saya ketika membaca riwayat itu saya juga agak kaget. Mosok sehari khatam 2 kali. Pelan-pelan saya mencoba untuk menelusuri di balik kemampuan beliau. Saya ingat Al-Imam Syafi'i itu hafal Quran di usia 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Quran. Kita ini kan 7 tahun baru belajar Al-Quran mungkin. Kita masih di TPA kan. Itu Al-Imam Syafi'i sudah hatam. Hatamnya salasuna juz'an, 30 juz. Tapi alhamdulillah hari-hari ini anak-anak kita, anak-anak muslim di negeri ini juga yang di usia 7 tahun hafal Quran juga banyak. Seiring dengan maraknya dakwah, seiring dengan motivasi kaum muslimin di dalam belajar Al-Quran sangat tinggi sekali. Jadi itu ulama-ulama kita pada masa lalu, sehingga saya lebih cenderung begini, lebih cenderung kita mensinergikan aspek kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif maksudnya ya paling tidak ya khatam sekali lah. Mosok bulan Ramadan gak khatam Quran Pak? Karena apa? Kalau Ramadan gak khatam Quran mau nunggu bulan apa lagi? Ya kan Pak ya? Karena Ramadan ini adalah syahrul Quran. Orang di mana-mana baca Quran. Ya kan? Maka disitulah kita punya semangat untuk menduplikasi semangat yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Masya Allah,
lihat nanti Masjid At-Taqwa. Itu kalau bulan Ramadan habis subuh langsung pulang atau nunggu waktu syuruk dulu, Pak? Syuruk. Nah, waktu kita menunggu itu kan kita ibadah kita kan macam-macam, kan? Ya zikir, ya istighfar, ya taubat, ya juga membaca itu yang menjadikan kita punya semangat yang lebih, karena saudara-saudara kita itu membaca Al-Quran. Nanti waktu duhur juga sama. Habis sholat duhur tidak banyak pulang, tapi banyak yang di Masjid At-Taqwa ini berupaya untuk membaca Al-Quran dengan baik. Akan tetapi selalu saya katakan juga perhatikan aspek kualitas. Dengan cara apa? Membaca terjemah Al-Quran dari awal sampai akhir. Ini kalau saya tanya sama Bapak Ibu sekalian, yang hadir ini rata-rata pernah khatam Al-Quran dari awal sampai akhir beserta terjemahannya atau belum, Bapak? Halo? Ini yang khatam terjemah Al-Quran kira-kira berapa persen, Pak? 50% ada? Atau kurang? Kurang. Kurangnya banyak atau dikit, Pak? Banyak, Masya Allah. Kok jawabnya kayaknya kompak? Jadi ini yang harus menjadi program kita. Jadi mungkin satu hari kita membaca 2 juz, membaca 1 juz, tapi 2-3 halaman kita baca terjemahannya. Dan kita tidak usah kemudian takut. Karena apa? Allah tahu mayoritas ayat Quran itu adalah muhkamat, mono interpretasi. Kalau kita baca insya Allah kita paham. Ayat-ayat yang mutasyabihat, yang multi interpretasi itu ada, tapi itu tidak banyak. Maka kita baca terus. Nah, agar kita aman perlu kita dampingi kitab tafsir. Sekarang itu apa sih yang nggak bisa kita akses? Terjemahan tafsir Ibnu Katsir itu Masya Allah, itu kita tidak download saja ya, di internet itu full penuh itu ada, Pak. Masya Allah. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Itu kalau beli jutaan, Pak. Tapi alhamdulillah ada orang-orang yang mereka punya uang lalu mereka wakafkan agar terjemahan kitab tafsir Ibnu Katsir itu bisa didownload oleh umat ini secara gratis. Itu gratis, itu juga ada yang infak, Pak. Ada yang infak. Itu legal. Dan kitab-kitab besar itu memang polanya seperti itu. Ada orang yang mereka punya duit banyak, ingin sedekah jariah lewat ilmu, yang bayar kepada penerbit, setelah itu diupload, siapa saja bisa upload gratis. Jadi Masya Allah luar biasa. Makanya tidak semua kitab itu kan bisa diupload. Kita bisa download kan tidak bisa kan. Hanya yang memang ada yang mewakafkan itu yang bisa kita upload. Jadi jemaah sekalian, itu aspek kualitas juga kita perhatikan, aspek kuantitas juga kita perhatikan. Dan interaksi kita dalam Al-Quran dari waktu ke waktu harus kita tingkatkan. Kalau dari terjemah, terjemah nanti membaca tafsir, lalu kita mengkajinya secara mendalam. Buat kajian-kajian yang agak dalam di program. Itu lihat itu Al-Quran dalam pendekatan multi ilmu, disiplin ilmu. Lihat Al-Quran berbicara tentang geologi, ayat-ayat tentang geologi itu dilihat. Ayat-ayat Quran berbicara tentang oceanografi, itu dilihat ayat-ayat yang berbicara tentang laut. Itu dikaji secara ilmiah. Ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang air, ilmu hidrologi, coba itu dikaji. Ayat-ayat tentang hidrologi. Ayat-ayat Quran berbicara dengan arkeologi, temuan-temuan masa lalu. Itu coba dicari. Itu ulama-ulama kita mereka buat, Pak. Ayat-ayat tentang astronomi itu kan banyak juga, Pak. Ayat-ayat tentang biologi itu banyak sekali. Itu kalau kita kaji Masya Allah, itu akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Belum lagi kalau nanti kita melihat dalam pendekatan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dalam tataran bahasa itu melimpah sekali. Kemudian mukjizat Al-Quran terkait dengan peristiwa-peristiwa masa yang akan datang yang diungkap oleh Al-Quran, dan semuanya benar. Nanti belum lagi dari aspek sains, ayat-ayat terkait dengan masalah misalnya sidik jari, itu ternyata inspirasinya ada dalam Al-Quran.
Ketika di Inggris itu menemukan teori tentang sidik jari, itu sebenarnya 14 abad yang lalu Al-Quran sudah berbicara. Surat 75 ayat 1 sampai ayat 4 itu coba dibaca. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah ayahsabul insanu allan najma' idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. La uqsimu biyaumil qiyamah, sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Ayahsabul insanu allan najma' idhamah, apakah manusia itu mengira kami Allah itu tidak mampu menghimpun tulang belulang manusia yang sudah meninggal itu? Allah katakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Iya, qadirin, kami ini mampu untuk nusawiyah, itu menyamakan jari jemari manusia yang sudah meninggal dunia nanti dibuat persis ketika dia masih hidup. Itu ternyata Allah mampu. Dan kenapa yang disebut adalah banana, jari jemari manusia? Karena sidik jari kita itu ternyata satu dengan yang lain itu sama atau beda, Pak? Beda, Masya Allah. Itu 14 abad yang saya kaji itu, Pak. Mukjizat-mukjizat sangat melimpah sekali. Nah, baru setelah itu, tidakkah Ramadan itu tidak hanya syahrul Quran, tapi Ramadan adalah syahrul qiyam, bulan di mana kita harus menghidupkan malam-malam kita dengan melakukan qiyamul lail, dengan melakukan salat tarawih. Dan ini kita bisa maksimalkan ketika kita punya ilmu tentang bulan Ramadan. Itu keistimewaan bulan Ramadan banyak. Ya syahrul rahmah, bulan kasih sayang. Nah, setelah kita melakukan persiapan ilmu, isti'dad al-ilmi, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan isti'dad ar-ruhi, persiapan spiritualitas, Pak. Ini penting. Mengadaptasikan diri kita dengan amalan-amalan ruhiyah yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan. Itu kalau kita tidak lakukan berat. Misalnya amalan ruhiyah di bulan Ramadan melakukan sholat tarawih. Lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana masyarakat kita, dan juga bisa jadi jamaah Masjid At-Taqwa ini malam pertama ketika melakukan sholat tarawih. Insya Allah semangat atau tidak? Semangat, karena apa? Belum puasa, Pak. Belum? Nanti malam kedua semangatnya dengan malam pertama kira-kira sama atau beda, Pak? Beda. Malam kedua biasanya lebih semangat atau mulai agak loyo, Pak? Halo? Tergantung persiapannya. Kalau kita melakukan persiapan secara maksimal, insya Allah malam kedua tetap semangat, tiga tetap semangat. Apa yang ingin saya pesankan adalah, karena Ramadan itu adalah syahrul qiyam, kita menghidupkan malam-malam kita dengan qiyamul lail. Satu di antaranya adalah sholat tarawih. Pastikan malam-malam yang kita lalui di bulan Sya'ban seperti ini, kita juga menghidupkan malam-malam kita dengan melakukan qiyamul lail, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir. Hidupkan malam-malam kita dengan melakukan qiyamul lail, sehingga ketika nanti ketika kita melakukan sholat tarawih, imamnya bacaannya panjang atau imamnya bacaannya pendek, itu biasa saja bagi kita. Sekalipun selalu saya katakan, imam itu kalau mimpin sholat harus disesuaikan dengan kondisi jamaahnya. Kalau jamaahnya masih muda-muda, bolehlah 1 halaman, 2 halaman. Tapi kalau jamaahnya tua-tua, minta berapa halaman, Pak? Halo? Setengah halaman cukup atau kurang? Ya, setengah halaman cukup lah. Tapi ada juga memang masjid-masjid itu yang mau jamaahnya tua atau muda, itu tetap mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Saya kalau hari Jumat subuh itu ada pengajian rutin kitab Al-Adabul Mufrad di salah satu masjid di Rawamangun, Pak. Itu kalau bapak-bapak sholat di sana, itu bisa sholatnya itu rata-rata lebih dari 1/4 jam. Karena apa? Yang dibaca rakaat pertama itu surat sajdah. Di sini biasanya surat sajdah atau yang pendek, Pak? Halo? As-sajdah utuh dari awal sampai akhir.
Nanti rakaat kedua itu bacaannya surat Al-Insan dari awal sampai akhir utuh. Tapi karena memang masjid itu sudah terbiasa lama banget ya, akhirnya yang sepuh-sepuh juga kuat juga gitu kan, karena kebiasaan. Tapi itu kalau dipraktekkan kira-kira di Masjid At-Taqwa subuh baca surat As-Sajdah rakaat pertama, yang kedua surat Al-Insan, insya Allah jamaahnya tetap menerima atau mulai ada perasaan yang nggak enak Pak? Halo? Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini juga nggak ada apa-apanya dibandingkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat sendiri, atau beberapa riwayat salat dengan sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salat, apa yang terjadi? Satu rakaat membaca full surat Al-Baqarah. Ketika sholat dengan sahabat Rasul, sahabat ini mengasumsi ketika beliau mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'ah, itu dikira langsung nanti Allahu Akbar. Ternyata dilanjutkan dengan membaca surat Ali Imran Pak. Itu kira-kira kalau satu rakaat seperti itu dipraktikkan di Masjid At-Taqwa, ketika nanti imamnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, insya Allah jamaahnya masih sempurna, utuh, atau sudah banyak yang sampai rumah-rumah mereka Pak itu. Insya Allah, insya Allah. Tapi memang harus adil Pak, harus dilihat jamaahnya. Karena sahabat Mu'ad bin Jabal itu belum pernah mengimamin, yang hadir di situ sahabat yang tua-tua, bacaannya panjang, langsung diprotes, dan mereka sahabat mengadu kepada Rasul, lalu Rasul mengatakan, ya Mu'ad afattanun anta, wahai Mu'ad, apakah kamu hendak memunculkan fitnah? Karena ini orang tua, bacaannya panjang Pak. Ya, kalau di masyarakat kita kan biasanya kalau imamnya panjang itu biasanya banyak yang batuk Pak. Iya kan? Kalau batuk sekali itu sebenarnya ngingetin panjang Ustaz. Tapi kalau diingetin kok imamnya itu masih terus, itu nanti ada yang batuk lagi Pak itu. Batuknya ditambah nggak sekali tapi 2 kali. Karena apa? Nggak siap. Sama juga ibadah yang bersifat spiritual itu baca Quran. Kok hari-hari ini Bapak Ibu sekalian nggak baca Quran, nanti hari pertama ngelompat, yang biasanya bacanya 3 halaman, 4 halaman, langsung ngelompat 1 juz, kira-kira berat atau berat banget? Halo? Berat kan? Maka jangan kaget Bapak Ibu sekalian, kalau ada di beberapa masjid, saya nggak tahu kalau At-Taqwa, itu ada jamaah baca Quran. Baca Quran sih. Lancar baca Quran, tapi ketika sudah 1/4 jam itu nanti dia lihat ke belakang Pak, dihitung itu masih ada berapa sisanya 1 juz itu, 1, 2, 3, ada yang begitu atau enggak ada Pak? Ada. Karena apa? Enggak siap itu Bu. Makanya pastikan kita siap hari-hari ini dengan mengadaptasikan diri kita membaca Al-Quran secara maksimal. Baik, ini yang kedua, persiapan ruhiyah, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah al-istidad al-jasadi, persiapan fisik. Kenapa kita perlu melakukan persiapan fisik? Karena fisik ini adalah kendaraan yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa kualitas dan kuantitas ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk puasa kita, di antara yang menentukan adalah fisik kita. Maka apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, kita perlu memang memaintain fisik kita secara maksimal. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara kita menjaga kesehatan kita dengan baik. Menu yang kita konsumsi pastikan dia halalan thayyibah, dan juga jangan makan makanan-makanan yang punya potensi menjadikan kita jatuh sakit. Misalnya usia sudah 70 tahun atau 65 atau 60, makanya masih sate mulu Pak. Kira-kira punya potensi jatuh sakit atau tidak Pak? Ya, efeknya apa? Kolesterolnya tinggi. Kalau kolesterolnya tinggi, geblak. Saya ada seorang jamaah. Saya agak lama ngajar di komplek Angkatan Laut di Duren Sawit sana Pak.
jadi ngajar di RW Pak. Jadi pengajian RW ada sekitar 2 tahun. Satu saat saya ada acara walimah di sana. Saya lihat ada jamaah kita yang maaf itu yang dulu masih segar, kemudian ia harus minta bantuan sama orang lain, dan istrinya alhamdulillah cukup setia, kemana-mana akhirnya didorong. Saya tanya itu, gimana Pak Haji ini kok bisa akhirnya kena stroke, gimana? Jadi ternyata ceritanya overload saat makan Pak, berlebihan. Jadi waktu itu ceritanya kata teman-temannya, hari Sabtu itu pas ada acara resepsi Pak. Nah Allah takdirkan pas ia masuk ke ruangan itu, ruang acara walimah itu, yang paling dekat itu adalah kambing guling Pak. Kambing, ya cicipin awalnya sedikit, tapi ternyata rasanya cocok sama lidahnya. Akhirnya makannya agak banyak Pak. Dan alhamdulillah setelah makan itu sehat walafiat. Nggak ada tanda-tanda kena stroke. Apa yang terjadi? Besoknya hari Ahadnya, hari Minggunya itu ada acara walimah lagi gitu. Allah takdirkan yang paling dekat itu kambing guling lagi Pak. Makanya agak banyak karena juga rasanya cocok juga. Nah besok Senin subuh ketika jamaah itu pulang dari masjid, kaget di rumahnya ada ambulan, ternyata kena stroke. Jadi ini terkait dengan pola makan, sekalipun memang semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita sebagai seorang mukmin kita perlu melakukan apa yang disebut dengan ikhtiar. Itu satu Pak, pola makan, olahraga. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah dengan cara kita melakukan puasa bulan Sya'ban. Bersyukur kepada Allah kalau kita termasuk jamaah yang rajin melakukan puasa Senin Kamis. Tapi kelihatannya wajah-wajah yang ada di sini rajin puasa Senin Kamis semuanya insya Allah. Nah, besok hari Kamis upayakan di bulan Sya'ban ini kita puasa. Besok puasa semuanya atau masih mikir-mikir Pak? Halo? Siap puasa atau mikir-mikir? Insya Allah puasa. Kita akan merasakan sebuah kenikmatan kalau nanti kita masuk bulan Ramadan pertama, kita udah enjoy Pak. Karena apa? Senin Kamis kita puasa, Senin Kamis kita puasa, apalagi ditambah dengan Ayyamul Bid 13, 14, 15 dari bulan Sya'ban. Masya Allah, kita Ramadan itu nyaman sekali. Jadi inilah cara bagaimana agar kita nanti di Ramadan menjadi mukmin yang produktif, mukminun muntijun fi a'malina wa fi ibadatina, dalam amal-amal Islami kita, dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Halo? Ada? Silakan Pak Haji, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya masalah ini, masalah kearifan lokal Pak, terkait dengan bulan Sya'ban Allah, yang mana kalau ini saya masalah Jawa Timur masih sampai saat ini masih dibilang bulan puasa atau awal. Iya. Bulan Rawah ini banyak orang berziarah, walaupun berziarah boleh di bulan apa aja, tapi kebanyakan orang-orang di daerah itu mengusung pada berziarah terutama ke almarhum orang tua maupun yang lainnya. Satu, yang kedua, tepatnya tanggal 15 bulan Sya'ban masih ada tradisi yaitu masalah Qur'an itu membacakan surah Yasin dan sebagainya. Mohon itu pencerahannya karena ini masalah hidayah agar supaya bisa dipaparkan oleh Pak Ustaz. Sebelumnya saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kearifan lokal itu kalau dalam bahasa metodologi fikih itu disebut dengan al-urfu, Pak. Kebiasaan atau adat masyarakat. Jadi adat atau kebiasaan itu atau tradisi, Pak ya. Itu kalau dalam Islam ada dua. Al-urfus sahih wal urful fasid. Kebiasaan yang benar dan ada kebiasaan yang fasid, yang rusak. Al-urfus sahih itu kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan masyarakat kita yang ketika mereka lakukan itu tidak nabrak dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW itu diterima. Tapi kalau al-urful fasid, kebiasaan-kebiasaan yang memang dia nabrak dengan aturan-aturan Islam, itu yang terlarang. Jadi posisi apa yang disebut dengan kearifan lokal itu netral, tergantung ia sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Jikalau dia sesuai dengan ajaran Islam itu diterima, jikalau kemudian ia berlawanan dengan nilai-nilai Islam maka dia ditolak. Cuma memang posisi tradisi ini yang harus kita pahamkan. Jangan mengagamakan tradisi, tapi kita harus mentradisikan apa Pak? Yang ditradisikan apa Pak? Agama. Jadikan agama ini menjadi kebiasaan kita. Sementara tradisi kalau dia baik kita lakukan, tapi kalau tidak kita tinggalkan. Nah, secara spesifik memang tadi sebenarnya jawabannya sudah ada Pak Haji. Ketika mengatakan ziarah di bulan Ramadan. Jadi intinya ziarah itu kapan saja Pak. Ziarah itu kapan saja. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha wa kuntu nahaitukum an iddikhari luhumil adahi al-an faddakhiruha. Kata Rasul, aku dulu itu melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur, sekarang kalau mau ziarah, ziarah. Aku dulu melarang kalian untuk menimbun daging korban lebih dari 3 hari, sekarang kalau kalian mau menimbun, menimbunlah. Nah itu kalau dalam kajian apa? Ilmu ushul fikih, itu posisi ziarah kubur itu memang dia ada perintahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi diprologi dengan larangan kan? Maka perintah itu tidak berhukum wajib, akan tetapi dia berhukum sunnah. Sama bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku dulu melarang kalian untuk menimbun daging korban lebih dari 3 hari, al-an fazuruha. Perintah itu sekarang timbullah, itu hukumnya nggak wajib, tapi hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah. Jadi saya ingin mengatakan, ketika Rasul mengatakan al-fazuruha, sekarang kalian ziarahlah. Cuma kan memang masyarakat kita ini motif melakukan ziarah itu di bulan Sya'ban, ya kan? Itu kan macam-macam. Ada yang karena memang melakukannya dapat momentum hari liburnya di bulan Sya'ban. Tapi ada juga yang mereka mengkhususkan saja di bulan Sya'ban atau jelang bulan Ramadan. Itu yang butuh ilmu. Intinya kapanpun kita melakukan ziarah kubur, itu sesuatu yang diperintahkan, dan ziarah kubur itu memang sunnah. Kita ini orang kota atau orang desa Pak itu? Ya, masyarakat di Bekasi ini kan sebenarnya ziarah kubur itu kan tidak terlalu populer. Ya kan? Dan jarang mungkin di antara kita yang melakukan ziarah kubur kan. Padahal ziarah kubur itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziaratul kubur tudzakkirul maut. Ziarah kubur itu ia mengingatkan kita kepada kematian. Jadi silahkan ziarah kapan saja, jangan dibatasi dengan waktu. Tapi kalau saudara-saudara kita memang waktunya, ya memang itulah dia yang bisa pulang dan lain sebagainya, itu kan bukan karena faktor Ramadannya, tapi karena faktor waktu. Jadi kita berpositif thinking kepada saudara-saudara kita, jikalau mengkhususkan diubahlah. Artinya kapan saja kita bisa melakukan ziarah kubur, dan ketika memang aturannya seperti itu, dampak sosialnya kita akan merasakan. Kita bisa bayangkan kalau kemudian semuanya melakukan ziarah kubur, kira-kira 1 hari sebelum Ramadan itu jalan atau yang lewati kuburan macet atau macet banget Pak itu Pak. Itu masalahnya. Yang kedua tentang memang nisfu Sya'ban itu adalah mas'alatun khilafiyatun. Masalah khilafiyah, masalah yang diperdebatkan oleh para ulama-ulama kita. Tapi saya secara pribadi
Lebih cenderung nisfu Sya'ban itu yang penting bagi kita adalah al-iktsar fil ibadah, memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah itu, banyak baca Quran, banyak bersedekah, banyak berinfak, banyak melakukan qiyamul lail, itu adalah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iktsar fil ibadah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Karena ini kalau diperdebatkan pasti akan panjang juga itu. Saya kira cukup. Tadi tambahan saya yang terakhir adalah istidad al-mali, persiapan materi. Karena apa? Di bulan Ramadan Allah itu dalam hadis qudsi ya, kan Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya sendiri. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan kelipatan nilai pahala di bulan Ramadan, sehingga hari-hari ini sisihkan sebagian harta kita infakkan nanti di bulan Ramadan. Itu bukan berarti sekarang kita nggak boleh infak, silahkan infak, tapi nanti di bulan Ramadan memang Allah menjanjikan ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Karena pelipat gandaan pahala itu punya dua dimensi, ada yang dimensi waktu dan ada dimensi tempat. Dimensi tempat seperti ketika kita melakukan sholat di Masjid Nabawi, itu dilipat gandakan berapa kali Pak? 1000 kali. Ketika kita melakukan sholat di Masjid Al-Haram, itu dilipat gandakan 100.000 kali. Jadi itu yang berdimensi tempat. Ada yang dimensi waktu ketika kita melakukannya di di bulan Ramadan. Saya kira cukup Bapak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.